Black Nazarene, dalam bahasa Spanyol El Nazareno Negro, dan dalam bahasa Filipina Pong Itim na Nazareno, adalah patung Yesus Kristus berkulit gelap seukuran asli, yang membawa salib sejati, yang diabadikan di Basilika Kecil, dan tempat suci nasional Black Nazarene, di Quiapo, Manila, Filipina. Patung asli, atau replikanya diberikan prosesi keagamaan 3 kali setahun. 9 Januari pesta resmi Black Nazarene, untuk memperingati pemindahan gambar dari Intramuros. Jumat Agung pesta liturginya, memperingati puncak sengsara Yesus. 31 Desember malam tahun baru, memulai novena. Nama resmi gambar tersebut, berasal dari Nazaren, sebuah gelar Kristus yang mengidentifikasi dia sebagai penduduk asli Nazaret, bersama dengan kulitnya yang gelap. Tidak biasa untuk penggambaran Yesus, bahkan di Filipina. Patung tersebut dibuat oleh seorang pematung Meksiko yang tidak disebutkan namanya, dan tiba di Manila, melalui kapal galiung dari Acapulco, Meksiko pada tanggal 31 Mei tahun 1606. Kepercayaan masyarakat mengaitkan warna patung tersebut dengan jelaga dari lilin nazar yang dibakar sebelumnya, meskipun legenda yang paling populer menyatakan bahwa pahatan tersebut hangus terbakar di kapal galen yang membawanya dari Meksiko. Sementara itu, peneliti teologi Katolik, Monsignor Sabino Fengcho, mengklaim bahwa patung tersebut tidak hangus, namun sebenarnya gelap hingga ke intinya, karena diukir dari kayu mesquite. Fengcho mendasarkan klaim ini pada penelitian pribadi di Meksiko, di mana ia mengatakan bahwa kayu mesquite adalah media yang populer pada periode pembuatan patung tersebut. Ia juga menyamakannya dengan Bunda Maria dari Antipolo, patung populer lainnya yang asal dan penampilannya serupa. Patung itu pertama kali diabadikan di Gereja San Juan Bautista dari Augustinian Recollects di Bagumbayang, Luneta. Pada tahun 1608, patung tersebut dipindahkan ke Gereja San Nicolas di Tolentino dikenal sebagai Gereja Recoletos di dalam Intramuros. Diabadikan di Mayor Retablo, atau altar tinggi gereja. Baik gereja maupun patungnya hancur dalam pemboman sekutu di Manila, selama pembebasannya pada tahun 1945. Pada tanggal 9 Januari tahun 1787, para imam Augustinian Recollect menyumbangkan replika patung tersebut ke gereja Kanisa yang kemudian berganti nama menjadi Gereja Quiapo. Sumbangan ini dirayakan oleh umat beriman setiap tanggal 9 Januari, melalui prosesi translation dari Gereja Quiapo ke Rizal Park, di mana Gereja San Juan Bautista tersebut, rumah pertama patung tersebut pernah berdiri di Bagumbayan, dan kembali ke Quiapo. Pada tahun 1990-an, Keuskupan Agung Manila khawatir bahwa patung tersebut akan rusak akibat translation, kebakaran, atau bencana alam. Kasus yang paling menonjol adalah ketika pada translation tahun 1998, seorang anggota fanatik agama Iglesia Ni Cristo menembak pipi kiri patung tersebut dengan menggunakan pistol. Hal ini menimbulkan keributan histeris yang berujung pada kematian penembaknya. Sampai saat ini, luka tembak di pipi masih belum diperbaiki atas permintaan umat beriman. Keuskupan Agung kemudian menugaskan Bapak Kiner Maklakuli, Santero Filipina pematung gambar religius, untuk membuat replika kepala dan badan. Black Nazarene mengenakan wig kepang yang terbuat dari abak berwarna gelap, bersama dengan mahkota duri emas. Di mahkota terdapat lingkaran cahaya tradisional Tres Potencias 3 kekuatan, yang dipahami secara beragam sebagai melambangkan 3 kekuatan Tritunggal Maha Kudus. Kemampuan kemauan, ingatan, dan pemahaman dalam jiwa Kristus, atau exousia otoritas, dunamis kekuasaan, dan kratos kekuatan. Ketiga rayo sinar ini kemungkinan merupakan varian sudut dari halo berbentuk salib. Digunakan secara eksklusif dan sesuai dengan gambar Yesus Kristus dalam ikonografi tradisional Filipina dan Hispanik untuk menandakan keilahiannya. Patung aslinya telah kehilangan beberapa jari selama berabad-abad. Yesus ditampilkan tanpa alas kaki dan dalam posisi berlutut, melambangkan penderitaan dan beban salib, serta rasa sakit yang dialami Kristus secara keseluruhan selama sengsaranya. Salib itu sendiri terbuat dari kayu hitam, dengan ujung tutup kuning yang berbentuk piramidal. Patungnya selalu mengenakan tunik beludru tebal berwarna merah marun, disulam dengan desain bunga dan tanaman menggunakan benang emas, dan dilengkapi dengan kara dan manset randa putih yang serasi. Di sekeliling pinggang terdapat sabuk logam berlapis emas dengan tulisan Nazareno timbul.
Sedangkan rantai emas berujung bola dilingkarkan di leher dan dipegang di tangan kiri, melambangkan pencambukan Kristus. Paus Innocentius X menyetujui pemujaan terhadap gambar tersebut pada tahun 1650 sebagai sebuah sakramental dan mengesahkan pendirian Persaudaraan Yesus yang Maha Kudus Nazaren, dalam bahasa Spanyol, Cofradía de Nuestro Santo Jesus Nazareno. Pada tahun 1880 Paus Pius VII memberikan berkat apostolik pada patung tersebut yang memberikan indulgensi penuh kepada mereka yang dengan saleh berdoa di hadapan patung kristologis. Paus Yohanes Paulus II mengeluarkan bula kepausan Puiloto Petri yang menaikkan status tempat suci tersebut menjadi basilika kecil pada 11 Desember tahun 1987. Dekret tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Negara Vatikan, Kardinal Agostino Casaroli. Himne Nuestro Padre Jesus Nazareno digubah oleh artis nasional Filipina, Lucio San Pedro, untuk menghormati patung tersebut. Ini digunakan oleh Basilika sebagai lagu resmi untuk patung tersebut dan ritus terkait. Patung tersebut juga ditampilkan secara mencolok di sampul depan buku Pabasa, sebuah himne manual Prapaskah yang memperingati kehidupan dan sengsara Yesus Kristus. Menurut Rektor Basilika, Pastor Jos Clemente Ignacio, prosesi patung dan praktik kebaktian mencerminkan sifat orang Filipina yang ingin menyeka, menyentuh, mencium, atau memeluk benda suci jika memungkinkan, dan mencerminkan kepercayaan masyarakat adat akan kehadiran ketuhanan pada benda-benda dan tempat-tempat suci. Menurut Jaime Laya, praktik-praktik ini adalah bentuk penyembahan berhala pribumi yang dimodernisasi, kelanjutan dari praktik prakristen yang menghormati benda-benda suci dengan sentuhan yang saleh. Menurut Mariano Barbatu, perdebatan mengenai ikon tersebut bermuara pada interpretasi pribadi tentang apa yang dimaksud dengan penyembahan berhala.